Dakta, kami sudah tersambung dengan Bapak Lahyanto Nadi. Kita membahas terkait dengan ribet kabinet mumet ini rekan Dakta. Saking banyak yang mungkin ya. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga ya Pak. Kabar baik sekali, alhamdulillah. Kemarin sibuk sekali karena peringatan Sumpah Pemuda. Kebetulan saya meluncurkan buku terbaru tentang kiprah tokoh penandatangan Sumpah Pemuda, gitu. Jadi ya kita apresiasi lah yang para pendiri bangsa sehingga pada hari ini kita bisa menikmati. Walaupun kita sekarang menikmati itu jauh panggang dari api dari apa yang direncanakan oleh para pendiri bangsa ini, gitu. Jadi dan hari ini kita rasakan betapa ribet dan mumetnya yang kita melihat kabinet kita. Baik. Saking banyak nomenklatur ya Pak ya. Ya, itu. Ini kan kita melihat mengapa mumet, ya karena koordinasi udah makin kelihatan susah. Gitu kan, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana yang pertama memang mengakomodir seluruh orang-orang terbaik. Nah, tapi ternyata dalam pemilihan tidak orang-orang terbaik yang dikirimkan oleh partai. Ya kan? Nah, pada akhirnya terbukti baru 5 hari, udah begitu banyaknya orang-orang sehingga tidak bisa ngambil keputusan. Nah, mereka tumpang tindih ya antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya, antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Kementerian baru juga belum jelas nomenklaturnya. Nah, sehingga memunculkan persoalan-persoalan internal yang pada akhirnya keluar jadi persoalan eksternal. Nah, yang kita rasakan sehingga apa-apa yang disampaikan dalam pidato itu bertolak belakang apa yang dilakukan oleh para menteri, gitu. Kita akan hapuskan korupsi, kita bukan akan membuat orang-orang tidak kelaparan, gitu. Tapi korupsi yang paling nampak sekarang ini uang dari para wakil Tuhan, ya, yang menerima suap itu punya sampai 1 triliun dan emas 5 kilogram di rumah. Masya Allah. Buat apa? Sementara kita punya produk 287 juta. Yang kaya ini, yang super kaya ini adalah 1.403 orang yang super kaya itu. Yang asetnya itu ratusan miliar. Nah, di situ adalah para menteri dan pejabat yang banyak di situ. Ya. Termasuk tentu saja para pengusaha, wajar kalau mereka punya itu. Tapi kan hanya sedikit sekali menguasai aset yang begitu besar. Hanya 1.400 orang. Jadi sementara yang kaya ada 178.000. Ya, yang udah punya duit di atas 16 miliar. Nah, kalau seandainya kita belum punya duit 16 miliar, aset kita, kita belum masuk kaya nih. Gitu. Jadi yang di bawah itu kita masuk yang ke 278.000 orang yang masih termasuk tidak kaya. Nah, yang miskin kita melihat betapa banyak, gitu. Sehingga dengan adanya kabinet yang gemuk ini nggak bisa langsung kerja. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu berbeda. Jangankan untuk para menterinya, wapresnya aja dia ngasih. Ini adalah upaya untuk memberikan gizi yang baik untuk anak-anak. Lah yang dikasih di Kelapa Gading, yang dikasih yang di Blok M. Lah dia mau nggak butuh gizi baru lagi. Anak-anak itu adalah anaknya orang kaya yang punya makan. Kamu pergi ke Papua sana yang kekurangan orang, kekurangan makan. Nah, pergi ke NTT, pergi ke Maluku, kepulauan. Lihat itu bagaimana di Sulawesi kepulauan. Gitu, bukan tiba-tiba dia ngasih makan, foto-foto sama anak sekolah, dimasuk IG, begitu masuk IG kemudian diprotes sama orang yang memberikan penjelasan, marah yang ininya buzzernya mengkritik balik orang yang mengkritik, bahkan menghina-dinakan orang yang mengkritik itu naudzubillah, nggak boleh begitu sebagai seorang wapres, ya. Lu perhatikan itu wapres ini, ya. Itu ya penting gitu. Jadi ada lagi ya koordinasinya jadi ya kurang optimal gitu. Ini harus menjadi perhatian gitu. Jadi ya kalau penegakan hukum harus dilakukan, presiden pidatonya begitu ya implementasinya juga harus benar. Nggak terbukti begini saja gitu. Memang luar biasa kalau dalam proses pidato-pidato tidak boleh ada upacara-upacara, tidak boleh ada sesuatu yang tidak optimal, langsung saja. Buktinya dia upacara dan hiburan terus di Magelang, gitu. Itu pakai biaya negara. Pakai biaya negara. Jadi kita bingung juga apa yang dikatakan, tapi yang dilakukan sebaliknya. Bagaimana ini? Ya. Gitu. Hiburan sebelum bekerja begitu Pak mungkin ya?
tetapi ini rakyat, ya rakyat ini jelas-jelas membutuhkan teladan, ya bukan upacara-upacara dan pidato-pidato. Dan pidato-pidato itu kita dengar beberapa kali. Nah sekarang implementasinya harus sudah jelas, gitu. Karena kita tahu bahwa pengambilan keputusan dari para pimpinan tertinggi ini turun ke bawah. Gitu. Jadi sekarang begitu banyaknya ada 7 Menko-nya, masing-masing baru dibagi juga belum optimal. Gitu. Belum lagi persaingan antara tokoh-tokoh antara partai politik, karena mereka satu kubu, tetapi mereka berseberangan dalam kubu kabinet, gitu. Tapi berseberangan dalam kebijakan politik, ya itu jelas pengaruh. Orang mereka punya target-target tertentu, gitu. Kan kita ketahui bahwa menurut Bambang Harimurti, Wansesa Senior, partai itu butuh dana, makanya PKS dia pindah buru-buru ke sana. Dia butuh 16 miliar tiap bulan, duit dari mana kalau nggak masuk kabinet? Ternyata enggak, gitu. Dan sekarang ini akan jadi korban-korban baru, gitu. Termasuk Ridwan Kamil, konon saya dengar juga akan digagalkan masuk ke Jakarta, gitu. Sehingga banyak nih, P3 sudah hancur, ya, gitu. Kemudian PKS dikasih janji nggak dikasih apa-apa, ya. Golkar sudah dipilih oleh orangnya yang sesuai keinginan Pak Jokowi kemarin. Ya. Mungkin yang agak cantik bermain kan Muhaimin Iskandar, dia senyum-senyum aja. Sekarang dapat Menko, dia bilang nggak apa-apa, kemarin saya jadi wapres calon, tapi kata partai saya naik, begitu partai naik sekarang jadi Menko, ya sudah dia menggandeng Mas Anies mendapat keuntungan gitu. Ya jadi ya alangkah lucunya negeri ini, gitu aja. Ya. Ya, jadi kan menjadi apa ya, dulu lawan, sekarang menjadi kawan, tapi kayaknya lupa dengan yang dulu-dulu begitu, pas setelah mereka yang lawannya kemudian menjadi kawan, lupa sama yang dulu yang berjuang bersama, memang menginginkan perubahan dalam hidupnya Muhaimin mungkin ya Pak ya? Tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi dalam politik, ya. Yang ada adalah kepentingan, gitu. Jadi ya orang-orang yang baru masuk, Raffi Ahmad aja udah mulai bermain, ya. Ternyata kekayaannya luar biasa, dikerjasama dengan Kaisang, kerjasama dengan konglomerasi dari Salim Group, gitu. Udah mulai terungkap sekarang, gitu. Publik udah melihat, oh ternyata bukan sebagai artis belaka, gitu, tapi juga sebagai pengusaha besar yang berpolitik, yang untuk dalam hal ini juga sangat membantu ketika melakukan kampanye kemarin. Gitu. Jadi ya sudah makin terlihat bagaimana koordinasi antara satu kementerian dan kementerian lainnya. Tugasnya juga belum jelas karena semua diakomodir dan mereka juga belum bisa kerja mau ngapain. Gitu. Ada wartawan, ini banyak sekali wartawan yang jadi pejabat ini, teman-teman saya, ya ngurusin kemiskinan, ya dia biasa liputan di pasar modal, ngurusin kemiskinan, lagi mikir juga ngapain nih yang harus kita lakukan, gitu kan. Begitupun yang soal sertifikasi halal, orang udah pada ketakutan, gue embat lo kalau seandainya lo nggak beresin, gitu. Kebetulan dulu yang mengaku ulama sekarang jadi kepala BPIH kan, jaminan halal, BPJH. Yang dikerjakan itu bukannya untuk yang besar-besar gitu, yang besar-besar menjadi toleransi, yang kecil-kecil diinjak juga. Bagaimana mau mengembangkan UMKM? Katanya UMKM punya menteri sendiri harus dioptimalkan sebanyak 60 juta UMKM itu. Tapi buktinya hal-hal lain yang mestinya lebih simpel dibikin birokratif gitu. Jadi ngeri juga kalau apa yang dikatakan itu adalah yang dilakukan sebaliknya. Gitu. Ya, justru ini akan digerogoti penyakit KKN. Tapi kan mungkin karena ingin lebih mendetail Pak soal pekerjaan dipecah-pecah begitu Pak. Jadi mungkin di Kementerian Pendidikan dipecah supaya lebih detail lagi, lebih fokus lagi begitu Pak. Mungkin tujuannya seperti itu Pak. Betul, tujuannya betul. Cita-citanya bagus, teorinya bagus, tapi implementasinya. Kan Redet kemarin di Magelang itu semua udah dapat bagian tugas kan, gitu, bagian tugas. Gitu ya, memang kan kita udah dibantah. Ini kita bukan menjadi negara gaya militer, gitu, militerisme ini kemarin, tapi military way. Military way itu orientasinya yang pertama adalah soal kedisiplinan, yang kedua adalah soal kesetiaan, gitu kan. Itu dua tuh kata Pak Prabowo begitu kan, gitu. Nah kita lihat bagaimana mereka disiplin apa enggaknya udah kelihatan ketika mereka hari kedua kemarin gitu. Jadi disiplinnya disiplin selfie karena semua menteri itu udah sampaikan melalui media sosialnya bahwa gue kerja gitu. Jadi ya
prihatin aja dengan kondisi yang seperti ini. Kita mestinya mereka lebih merasakan bagaimana rupiah yang makin melemah, kemudian harga barang mereka naik. Nah itu mereka yang cari kasih solusi yang terbaik gitu. Ya, bahkan mumpung lagi kepala daerah juga kampanye, ya mereka rata-rata begitu janjinya tuh. Kita akan kasih 300 miliar buat mereka menabang. Kita akan kasih gratiskan ini. Mumpung programnya dia makan gratis, ya bisa juga ikut program di situ. Gitu. Makanya yang di Jakarta, ya yang dipublikasikan makan gratis di sekolah-sekolah yang memang sudah mapan gitu. Kita melihat gitu. Iya, baik. Apalagi Jakarta nih kan mau nggak mau harus ia sekata dengan pemerintah pusat. Nah, ketahuan nih Pak orang-orangnya siapa begitu Pak? Semua provinsi itu harus begitu, gitu. Tetapi ada kebijakan presiden yang memang menjadi program nasional harus dijalani oleh gubernur-gubernur. Tapi gubernur sendiri harus punya inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, gitu. Nah, Jakarta tentu punya kebutuhan. Hal yang sangat prinsip adalah bagaimana mengatur ketentraman dan ketenangan orang bekerja, ya. Jadi para pekerja diperhatikan, warga diperhatikan. Dan ini kan manajemennya sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana dioptimalkan yang kemarin gitu. Makanya ada yang memberikan fasilitas untuk RT itu lebih meningkat 2 kali lipat, RW 2 kali lipat. Kemudian untuk para pekerja sosial gitu juga demikian gitu. Jadi anggaran lebih banyak ke kelurahan sampai ke bawah gitu. Begitupun fasilitas-fasilitas ya, mulai dari kecamatan sampai ke kelurahan itu diberikan fasilitas yang lebih membuat masyarakat nyaman ya. Nah, kalau sebenarnya program udah tinggal jalanin aja, tinggal nambah-nambahin, trotoar ditambahin lagi, ya kan, yang sudah rapi gitu. Nah, daerah-daerah lain sesuai dengan kebutuhan, tapi kan prinsip awalnya sama ini untuk kesejahteraan masing-masing gitu. Nah, karena prinsip awalnya sama untuk kesejahteraan, mereka punya strategi yang jangka panjang. Jangka pendeknya kelihatan dari kedisiplinan, gitu yang diharapkan dalam Ditret di Magelang kemarin. Gitu. Tapi karena kabinetnya begitu gemuk, ya pada akhirnya ya mumet ngurusinnya juga gitu. Baik. Pak, tapi yang lebih dibingungkan dengan banyaknya nomenklatur dari Kemenpar RB karena kan harus membagi ASN di pos yang mana begitu Pak, penambahan ataupun perpindahan ini Pak. Ya teknis itu, tapi dia harus bisa. Ya kan ini gedung-gedung di Jakarta juga kan banyak yang belum optimal gitu. Jadi kan Pak Prabowo bilang nggak mau bikin gedung baru lagi gitu. Ya ini kalau sana nanti mau dioptimalkan ya sangat bisa gitu. Dan itu memang kebanyakan kok ASN itu kita melihat di setiap kantor-kantor pemerintahan banyak yang tidak optimal. Nggak usah jauh-jauh ke kelurahan aja. Kita lihat di sini masih banyak yang santai-santai. Beda dengan yang di swasta, tetap kita punya kedisiplinan yang luar biasa. Nah, Jakarta pemerintah ini ya harus mengubah itu. Menteri PAN RAB itu masih namanya reformasi birokrasi harus dibenahi terus. Gitu. Jadi memang mulai dari awal seleksinya juga harus lebih bagus dan sistemnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak mengikuti sistemnya sekarang gitu. Masih gampang bolos, masih gampang korup. Nah ini yang terutama nih korup yang sudah jelas sampai wakil Tuhan pun memberikan bagaimana yang namanya wakil Tuhan kau nguntit sendiri, korup sendiri gitu. Bagaimana yang lain dan itu dahsyat sekali. Temukan lagi ini kejaksaan PN-nya, tambahkan lagi, cari lagi yang lain, kemudian kasih hukuman jerak gitu kan. Hukuman jerak, memang belum ada hukuman mati Indonesia, tapi kita harus lihat dengan secara terbuka. Permalukan dan miskinkan. Jadi kalau udah dimiskinkan mereka tidak bisa berpolitik lagi, mereka tidak bisa tampil lagi di muka umum, benar-benar dihukum dan itu menjadi pelajaran bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Baik. Pak, kemarin kan Presiden juga mengemukakan untuk memakai produk dalam negeri. Apakah nanti akan dijalankan? Pas sebelumnya kan di Pak Jokowi juga harus menggunakan produk dalam negeri, tapi kenyataannya pun tidak, gitu Pak. Iya, bagaimana kita pakai produk dalam negeri kalau nggak ada? Garam impor, karena produksi kita nggak banyak. Garam nih yang Ulfiana mau masak sayur asam pakai garam impor. Iya kan? Kita mau goreng tempe, kedelainya impor. Iya kan? Jadi apa?
baru yang basic aja import, apalagi yang lain ya. Pakaian kita import, tekstil import. Nah, ini yang harus kita optimalkan produksi dalam negerinya. Nah, kalau itu produksinya sudah bagus, ya apa sekarang infrastruktur sudah mendukung, ya optimalkan. Gunakan dalam negeri. Lebihkan itu. Sekarang ini ada program hilirisasi, tidak hanya program-program bentuk-bentuk yang bahan baku yang diekspor, lakukan itu. Nah, emang ini jangka panjang ya. Ini jangka panjang. Tapi jangka pendeknya harus kita lihat dari mulai kedisiplinan kita bersihkan. Kalau kita bersihkan, ya benar-benar itu dibersihkan soal korupsinya. Tapi kan perbankan juga punya persoalan juga ketika di write off untuk yang usaha kecil dan menengah gitu. Sementara yang gede-gede juga udah ada yang di write off. Nggak bisa kita ceritakan di sini siapa-siapa aja orangnya, saya punya datanya itu. Gitu, karena yang cerita kan direktur utama dari bank-bank BUMN, bahkan ada bank swasta pun cerita. Ya kita tahu bagaimana kredibilitas dia. Gitu. Nah sekarang dia punya peran kunci di Republik ini. Baik. Pak, kalau untuk investasi bagaimana Pak di kabinet gemuk ini Pak? Ya investasi kita ada optimisme juga karena kan dipimpin oleh Pak Rosan Perkasa Roshani ya. Jadi Rosan Roslani. Jadi dia itu punya pengalaman yang bagus dan kita lihat tidak dalam kegiatannya juga nggak banyak pamer di sosmed. Dia jalan kerja gitu optimalkan. Saya sudah mengecek ke teman-teman di sana, BKPM dan Menteri Investasi ini sudah ada harapan seperti itu. Jadi ya karena memang dia dari profesional kan gitu. Tapi yang dari partai ya orang meragukan gitu. Misalnya Menteri SDM Bahlil Dahlia itu ya mulai dari awal persoalan ini dan sampai dia mengatakan saya ini pengusaha, Pak Giwang, Pak Erlangga pengusaha, Menteri Perindustrian, Perdagangan pengusaha. Kita sudah tahu siapa-siapa yang mau bermain, gitu kan? Ya. Sementara ini majalah Tempo mengungkap bagaimana permainan dia ketika menjadi Menteri SDM kemarin, gitu. Dan itu sudah diklarifikasi ulang di Dewan Pers juga diadukan, kemudian disampaikan ya Bahlil tidak bisa menolak bahwa itu memang temuan dari investigasi wartawan yang benar-benar terjadi gitu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo punya visi yang bagus, cuman dia harus memilih menteri-menteri yang bisa bekerja dan benar-benar sesuai dengan harapan dia memberantas korupsi, tetapi tidak mungkin membersihkan korupsi kalau dia juga dengan tangan yang kotor gitu. Jadi harus dibersihkan benar dengan orang-orang yang punya komitmen untuk memberantas korupsi seperti Jaksa Agung ini gitu. Jadi kita juga berikan apresiasi juga gitu bahwa Jaksa Agung ini lumayan juga nih ada para wakil Tuhan sudah bisa ketangkep dan bakalan dipecat terus. Ya kan duit 1 triliun di rumah. Ya, itu bangkir-bangkir bingung, para fund manager bingung ngapain, buat apa? Orang meninggal mati dia nggak akan bawa emas sebanyak 5 kilogram itu gitu. Iya. Lebih baik dikembalikan ke negara untuk masyarakat ya Pak. Harus ya dengan negara ke masyarakat, kemudian transparan dan sanksi. Jadi law enforcement harus berjalan ya, good governance ya, benar-benar transparan dengan ke masyarakat, kemudian memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi mereka yang telah merugikan negara ini. Gitu. Bismillah, kita akan bisa, kita akan optimis. Kita lihat, kita evaluasi setiap menteri ya, setiap minggu bagaimana dari hari ke hari gitu. Jadi nggak usah takut bahwa sampaikan ini untuk kebaikan. Siap. Baik, terima kasih Pak. Iya, inilah analisa media kita pada hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan berikan ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi.